Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita akan lanjutkan materi kita tentang mata kuliah metodologi penelitian. Setelah kemarin kita ngobrolin tentang ilmu pengetahuan dan kebenaran, kali ini kita akan masuk sedikit tentang penelitian. Kita akan mulai dari konsep apa sih penelitian itu, kemudian jenis atau ragamnya seperti apa, dan di pertemuan berikutnya mungkin kita sudah bisa mengkaji setelah ragam penelitian itu mengkaji tentang atau mengkaji dan menyusun proposal penelitian kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti penjelasan ini dengan baik. Oke, kita akan mulai dari apakah penelitian itu. Jadi ini banyak kesalahpahaman, salah pengertian dan maksud dari kita bahwa penelitian itu adalah aktivitas di mana kita mengumpulkan informasi Jadi penelitian itu dianggap sebagai aktivitas mengumpulkan data. Nah, ini ada beberapa penjelasan yang perlu kita perhatikan dulu bahwa pengertian yang salah tentang penelitian. Satu, kita masih berpikir bahwa penelitian itu bukan hanya mengumpulkan informasi atau data. Gitu ya. Ini kesalahan kaprah bahwa orang menganggap yang pertama penelitian itu hanya mengumpulkan informasi data. Jadi sebetulnya tidak ada kata bukan seharusnya di sini ya. Itu supaya teman-teman nggak bingung, mohon maaf. Ya, ini penelitian, ini saya hapus dulu kata-kata bukannya karena yang salah ya. Oke, kita lanjutkan. Bahwa pengertian yang salah tentang penelitian yang pertama, masih banyak orang berpikir penelitian itu hanya mengumpulkan informasi atau data Jadi biasanya teman-teman di bidang teknik terutama misalnya ingin melakukan, kalau yang manufaktur, analisis atau kajian terkait dengan suatu material, bagaimana sifat mekaniknya, itu teman-teman melakukan eksperimen, kemudian diuji, hasilnya dicantumkan, selesai. Dianggap seperti itu aja, mengumpulkan informasi aja. Yang kedua, penelitian hanya memindahkan fakta dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini semacam bahwa riset, misalnya kita referensi kita adalah penelitian dari luar ya, yang sifatnya internasional. Kemudian di sana ada kajian tentang 1A dan kita melakukan kajian yang sama di tempat yang berbeda. Ya tentu saja hasilnya cenderung sama gitu. Kalau selagi metodologi yang digunakan sama, selagi metode yang digunakan dalam penelitian tadi sama. Nah, ini juga adalah satu kekeliruan, kesalahan tentang penelitian. Kemudian yang lainnya adalah penelitian hanya membongkar-bongkar mencari informasi. Jadi semacam tambal sulam bahwa misalnya kita sebut proses pengerasan ya, kita mau melakukan manufaktur masih contohnya, kita mau melakukan penelitian terkait dengan material baja X misalnya, kita kasih treatment, heat treatment misalnya, nanti dilakukan beberapa langkah. Di sini kita punya referensi bahwa si Y pernah melakukan penelitian yang sama dengan metode C, si Z melakukan penelitian yang sama dengan metode D. Akhirnya kayaknya seru nih kalau penelitian si Y tapi kita pakai metodenya metode D, atau penelitian si Z kita pakai metodenya itu metode C. Jadi cuma ya hanya sebatas bongkar pasang informasi, itu hasilnya sudah kelihatan gitu, karena risetnya dengan latar belakang masalah serta tujuan penelitian yang sama. Ini juga satu kekeliruan ternyata. Nah, kemudian ada lagi kekeliruan yang lain adalah
Penelitian itu suatu kata besar untuk merhatian. Cuma pengen keren aja nih, gua riset nih, gua lagi ngelakuin penelitian nih, gua lagi melakukan satu observasi dan seterusnya gitu. Padahal kalau kita bongkar apa sih penelitian itu? Nah, ini merupakan serangkaian aktivitas panjang. Jadi ada siklusnya penelitian itu. Jadi berawal dari yang pertama, perlu teman-teman perhatiin bahwa penelitian dimulai dengan sebuah permasalahan. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab di pikiran peneliti. Misal, teman-teman ini yang lagi ini itu kan berita itu tentang misalnya kecelakaan di jalan tol ya, gitu. Jadi di jalan tol itu kita lihat bahwa mobilnya itu kan bukan kendaraan yang digunakan itu, atau mobil yang digunakan itu bukan mobil yang tergolong dengan kualitas material yang rendah. Artinya memang sudah uji kelayakan dan memang ternyata materialnya juga kualitas tinggi. Tapi kualitas tinggi tersebut tentunya harus dijelaskan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya untuk bagian depan kita sebut aja bumper ya, bumper, kemudian ada kerangka penahannya dari baja. Tentunya punya spesifikasi, punya karakter. Dia kuat untuk menahan atau menyerap energi sebesar apa dan menerima benturan dengan gaya sebesar apa. Nah, tentunya ini harus menjadi pertimbangan juga bagi si pengendara. Nah, kemudian kita muncul nih sebuah pertanyaan, mestinya ada anomali ini dengan kecepatan sekian. Kalau hasil simulasinya atau spek yang diajukan itu benar adanya, mestinya tidak akan terjadi cacat atau kerusakan yang sifatnya membahayakan atau permanen. Nah, hal-hal seperti itu, masalah-masalah yang ada, yang tentunya teman-teman temui di lapangan sebagai fakta, itu bisa diuraikan menjadi sebuah bagian dari proposal penelitian yang disebut latar belakang. Jadi yang namanya latar belakang itu teman-teman harus mampu menguraikan ada masalah apa, mengapa masalah itu muncul, faktor dominannya apa. Di sini dilakukan identifikasi masalah dan kira-kira solusinya apa ya. Nah, yang kedua, kita masuk penelitian melihat tujuan dalam satu pernyataan permasalahan. Jadi ketika kita sudah punya masalah, kemudian kita identifikasi, kita coba kembangkan alternatif solusinya, kita rumuskan masalahnya apa. Nah, biasanya rumusan masalah itu dituangkan menjadi kalimat tanya, teman-teman. Ini suatu pertanyaan. Nah, kemudian tujuan itu jelas untuk sampai pada jawaban yang cukup untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Gitu. Jadi berkesinambungan antara latar belakang, identifikasi masalahnya apa, faktor penyebabnya apa, kemudian kita rumuskan masalahnya. Nah, tujuan itu kita sampai pada nanti capaian yang kita inginkan ya tentu saja menjawab permasalahan tadi yang ada di rumusan masalah. Nah, yang ketiga, penelitian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang lebih dapat dikelola. Setiap sub permasalahan mencari petunjuk melalui pertanyaan penelitian yang spesifik atau hipotesis yang sesuai. Nah, ini di sini penelitian itu menahan sementara hipotesis atau pertanyaan sampai semua data terkumpul dan diinterpretasikan. Setelah itu hipotesis didukung atau ditolak. Pertanyaan secara memadai terjawab atau tidak. Nah, ini ada pertanyaan susulan yang sifatnya mendalam terkait dengan data yang nanti akan kita kumpulkan. Jadi gini, kita udah punya masalah nih, kita bagi spesifikasinya. Kita mau ngebahas yang mana nih? Oke, katakan kalau materialnya X, kita sebut material X. Kita mau kasih perlakuan apa supaya sampai kepada standar yang kita inginkan. Oke, udah kita kasih perlakuan. Jangan kita boleh berasumsi ya, atau ada dugaan awal, itu yang disebut hipotesis. Hipotesis itu dugaan awal bahwa
perlakuan yang kita lakukan terhadap material X ini akan meningkatkan kekerasannya misalnya. Apakah cukup keras saja atau mungkin keuletannya juga dibutuhkan, itu silakan. Nah, kita udah punya asumsi bahwa ini pasti berhasil loh dengan perlakuan seperti ini. Tahu dari mana? Karena saya membaca beberapa jurnal, beberapa penelitian, itu ke arah situ arahnya gitu. Bahwa solusi yang tepat itu misalnya A. Nah itu kita jangan dulu menjustifikasi itu sampai apa? Sampai tadi kita petakan secara jelas, data terkumpul dan mampu kita interpretasikan. Kita lihat hipotesisnya itu didukung atau ditolak, dugaan kita tadi itu dengan data yang ada bisa diterima atau enggak. Nah, berikutnya jangan lupa tanya dulu, datanya udah cukup belum? Jangan-jangan kita baru melakukan percobaan 2 kali, kita bilang, oh udah kok akurat, udah kok pas. Nah, itu nggak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nanti ada kaidah-kaidah tersendiri untuk pengumpulan data. Nah, yang keempat, penelitian itu mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai. Hipotesis tersebut mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Ya, jadi poin 3 dan 4 itu tadi yang saya jelaskan secara berkesinambungan, bahwa ketika teman-teman punya masalah, teman-teman identifikasi faktor penyebabnya apa, coba cari solusinya. Nah, dari solusi-solusi yang ada, teman-teman punya dugaan kuat nih. Oh, salah satu solusinya ini sangat tepat, saya sebut tadi metode A untuk permasalahan kita. Kita rumuskan masalahnya, kita buat tujuannya. Nah, kemudian kita kumpulkan data. Nanti data tadi kita kumpulkan, kita interpretasikan. Apakah data yang terkumpul ini mendukung diterimanya hipotesis atau hipotesis kita ditolak? Serta apa? Kita lihat datanya udah memadai atau belum. Karena pada prinsipnya tujuan kita melakukan penelitian itu ingin membuktikan bahwa dugaan kita itu betul atau tidak, hipotesis kita itu betul atau tidak, bahwa masalah seperti ini akan selesai dengan metode ini. Gitu. Jadi ada rangkaian berkesinambungan. Nah, kemudian apa? Penelitian mencari data diarahkan oleh hipotesis dan dibimbing oleh permasalahan. Data dikumpulkan dan diorganisasikan. Jadi kalau memang teman-teman udah punya acuan, nanti kita buat dulu langkah-langkah kerja penelitian teman-teman dari mulai studi literatur untuk menentukan solusinya. Kemudian rumusan masalahnya udah punya, variabel yang memang dominan untuk kasus seperti ini dan pengaruhnya terhadap apa sudah kita mampu pilah dan kita susun dengan baik, maka langkah selanjutnya kita lakukan penelitian itu, dan data-data yang kita kumpulkan tentunya diarahkan oleh tadi masalah yang kita punya dan hipotesis yang sudah kita tetapkan gitu. Dua itu menjadi jangkar penelitian kita serta menjadi kompas penelitian kita akan kemana nih pengumpulan datanya. Jangan sampai kita mau membuktikan A, pengumpulan datanya seharus mendukung A, ini malah terjadi sebaran secara acak yang sulit untuk kita simpulkan bahwa A ini memang cocok enggak untuk permasalahan tadi. Gitu. Yang keenam, tentunya penelitian menginterpretasikan arti data yang mengarah pada pengatasan permasalahan, yaitu memberi konfirmasi atau menolak hipotesis dan atau memberi jawaban terhadap permasalahan yang melalui penelitian itu. Boleh jadi tidak ada hipotesis, tapi setidaknya dugaan-dugaan awal itu teman-teman udah punya. Nah, ini kelemahan di kita, banyak skripsi tugas akhir di kita itu tidak mencantumkan hipotesisnya. Padahal kalau kita lihat metode yang digunakan, kemudian data yang dikumpulkan itu sudah cukup untuk mengarah ke sana, tapi tidak ditulis secara deskriptif atau secara apa ya, maksud saya secara eksplisit itu adanya hipotesis. Ini tentunya jadi kelemahan kita sendiri ya teman-teman ya. Lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa penelitian berbentuk proses siklis. Jadi terus berputar, masalahnya apa, solusinya apa, bikin rumusannya, tujuannya, kemudian kumpulin datanya, lihat hasilnya apakah mengarah pada hipotesis diterima atau ditolak ya. Oke. Nah, macam-macam tujuan penelitian. Nanti ini kaitannya dengan ragam penelitian yang akan kita bahas di part selanjutnya ya. Jadi macam tujuan penelitian itu yang pertama bisa jadi eksplorasi, berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah satu fenomena ada atau tidak. Jadi kita pengen menjelajah aja, pengen melakukan trial and error aja. Jadi kita pengen tahu bahwa satu fenomena ini memang benar nggak ada hubungannya, atau memang betul seperti ini tidak, atau mungkin bahwa yang semula tidak ada memang ada
cuma tidak ada kajian khusus. Itu namanya eksplorasi ya. Yang kedua adalah deskripsi. Nah, ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Ini harus mampu pada tataran diferensiasi dan integrasi. Deskripsi ini nggak cuma menceritakan bahwa atau menjelaskan fenomena A ini kejadiannya rangkaiannya seperti ini nggak cuma itu. Tapi setidaknya kita ada pembanding bahwa bedanya dengan fenomena B apa, kesamaannya di mana. Deskripsi itu harus sampai pada situ, pada capaian seperti itu sebetulnya. Yang berikutnya adalah prediksi. Ini yang sering teman-teman lakukan di tugas akhirnya biasanya. Nah, hanya saja kelemahan kita tidak membunyikan hipotesis secara eksplisit. Jadi apa prediksi? Berupaya mengidentifikasi hubungan keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi menghitung tentang suatu hal X dengan mengetahui berbagai hal yang lain yaitu Y. Misal hubungan X terhadap Y seperti apa. Nah, prediksi-prediksi seperti itu sebetulnya kita sudah memiliki dugaan awal. Gitu, beda dengan eksplorasi yang pure aja padanya. Nah, ada lagi penelitian selanjutnya macam tujuan penelitian itu eksplanasi. Nah, ini mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Ini udah lebih luas ya. Kalau tadi yang di 3 kita bicara prediksinya itu cuma X terhadap Y. Kalau eksplanasi ini X terhadap Y, nanti hubungan antara X terhadap Y ini akan berdampak kemana lagi. Nggak cuma Y-nya berdampak ke Z, tapi bisa jadi X terhadap Y akan berdampak kepada Z juga gitu. Jadi nggak cuma X terhadap Y, Y terhadap Z. Bisa jadi X, Y-nya terhadap Z. Gitu, sepaket. Nah, ini melihat fenomena yang lebih luas gitu. Biasanya kalau eksplanasi ini wilayahnya itu sudah di tesis bahkan disertasi gitu. Nah, terus ada tujuan penelitian sifatnya action atau eksperimen sebetulnya. Dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menentukan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Itu yang disebut sebetulnya dengan eksperimen. Pak, apakah eksperimen bagian dari eksplorasi juga? Karena kan kita ingin menunjukkan bahwa fenomena ini ada atau tidak. Secara sederhana memang sama, tapi bedanya adalah eksperimen itu kita memiliki dugaan awal. Sebetulnya aksi ini kita memiliki dugaan awal, ingin membuktikan yang tadi kasus 3 misalnya poin 3 atau 4 yang memang ada landasan-landasan teoritik yang mendukung. Sama sebenarnya eksplorasi juga ada landasan teoritik, tapi dia lebih kepada tidak ingin menunjukkan suatu pembuktian, tapi dia cuma sekedar menunjukkan fenomena ini ada atau tidak gitu. Kalau eksplorasi beda dengan action atau eksperimen ya, langkah atau usul kerja. Sebetulnya itu aja terkait dengan penelitian dan macam tujuan penelitian. Tadi sikul penelitian, mudah-mudahan teman-teman tetap ingat. Nah, nanti untuk selanjutnya ini akan saya kasih tugas. Teman-teman silakan cari skripsi yang sekiranya itu akan jadi pedoman teman-teman menyusun tugas akhir atau skripsinya. Besok kita udah akan masuk ke ragam penelitian. Nah, setelah itu contoh yang teman-teman pegang itu kita coba kaji, kita bedah sambil teman-teman nanti menyusun proposal. Sambil ini output kita nanti setidaknya teman-teman setelah mata kuliah ini selesai punya proposal penelitian ya. Jadi saran saya sekarang berburulah ke perpustakaan atau mungkin di jurnal, searching lah di web banyak itu tentang kecenderungan teman-teman itu tugas akhirnya ke arah mana, apa yang dimanufaktur maupun yang dikonversi. Silakan teman-teman cari satu sebagai panduan. Nanti kita akan bahas sambil penyusunan proposal. Ragam penelitian kita lihat nanti apakah skripsi atau tugas akhir yang teman-teman jadikan pedoman itu tergolong kemana nih, dari jenis-jenis penelitian yang mana. Kemudian kita bahas latar belakangnya udah oke belum, kemudian kita sambung lagi ke rumusan masalah, tujuan dan seterusnya. Jadi biar teman-teman paham. Nah, nanti setelah perkuliahan tentang pembahasan proposal selesai, teman-teman tugasnya itu yang membuat proposal penelitian gitu. Oke, itu aja dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tugasnya cari aja dan simpen, gak usah dikumpulkan, simpen. Jadi nanti ketika pertemuan selanjutnya saya akan bahas atau kita butuh tatap muka dulu ya, secara terbatas nanti akan saya sampaikan. Oke, atau mungkin kita secara online.
Itu aja dulu untuk part kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.